Saya agak bondet nih ceritanya. Pak, putrinya bapak itu pulang dari perantauan, Ya, jadi stres. stres. Nah, terus bapak sudah berusaha ke orang tua untuk diobatin gitu, Iya. belum sembuh Iya. juga, Belum. pindah tempat, sudah ke itu belum dokter? Dokter udah 3 kali, Pak. Itu mungkin tuh, ini, itu bukan Pak, ini Pak, namanya siapa namanya? Fatimah. Fatimah. Iya, Bapak nak. Iya, ini bapak ya. Iya. Iya, kita pulang aja ke rumah yuk. Ya nak, kita pulang aja nak. Daripada di sini sendirian nak, kita pulang aja ke rumah. Nak, tabahkan hatimu nak. Nak, tabahkan hatimu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian, untuk mengajak kalian untuk bertadabur alam, untuk berpikir jalan guna membaca dan menafsirkan dari apa-apa yang dijabarkan dan apa-apa yang kita alami nanti. Dan pada perjalanan tadabur alam kali ini, kita akan mendatangi sebuah perkampungan di lereng gunung sana, dan mendatangi beliau, seorang bapak yang mempunyai seorang anak perempuan yang anak perempuan itu sekarang tinggal di dalam goa setelah anaknya pulang dari perantauan katanya ya. Tapi karena ada gangguan dalam dirinya atau gangguan jiwa, barangkali kita bisa ajak pulang, maksudnya di dalam goa itu, dan kita bisa menasihati sehingga lurus kembali. Mudah-mudahan nanti bisa menemukan petunjuk yang baik. Sekarang yuk. Alhamdulillah. Di mana lokasinya Pak? Ya. Oh ya teman-teman, gini dulu, ceritain dulu ya. Saya bersama Pak Dirjo. Jadi ceritanya gini teman-teman. Pak Dirjo ini punya seorang anak perempuan yang pulang dari perantauan ya. Tetapi pulang dari perantauan, dia mengalami gangguan jiwa atau sakit setelah dari perantauan itu. Iya. Ini udah berapa lama Pak pulang dari perantauan itu? Ada 5 tahun lebih Pak. Jadi pulang ke rumah, iya, ada 5 tahun lebih. Kalinya sampai ke rumah itu udah mengalami gangguan jiwa kan, jadi akhirnya stres gitu. Iya. Jadi udah stres, langsung kita usahakan. Usahakan di mana maksudnya? Pokoknya di mana ada kita dengar di sana mampu untuk apa namanya itu, untuk menenangkan pikiran, itu pun enggak. Pindah lagi ke tempat dukun. Iya. Itu memang dia nggak mampu. Jadi sekali udah gitu stres itu kan, dia melarikan diri dari rumah Pak, rumah bapak kita. Tadi dulu Pak, saya agak bondet nih ceritanya. Pak, putrinya bapak itu pulang dari perantauan, jadi stres. Nah, terus bapak sudah berusaha ke orang tua untuk diobatin gitu, belum sembuh juga, pindah tempat, sudah ke itu belum dokter?
dokter udah 3 kali, Pak. Dokter 3 kali. 3 kali. Nah, kan di situ nanti dikasih obat penenang gitu atau gimana. Iya. Tapi belum ada perubahan juga. Belum. Oh, baik. Nah, kenapa ada hubungannya kok tinggalnya di goa? Kenapa, Pak? Dia melarikan diri, ceritanya di rumah kan ketenangan itu nggak tenang, jadi pikiran stres itu dia melarikan diri langsung masuk ke Goa. diri. Apa nggak diajak pulang ke rumah, Pak? Diajak nggak mau, Pak. Diajak nggak mau. Iya. Ya udahlah, kita kasih aja. Ya. Dengan Bapak, Iya. mudah-mudahan anak tersebut gitu kan. Iya. Bisa lah kita. Iya. Ya. Kita coba aja. Yuk, tenang aja. Di sebelah mana, Pak? Jadi saya penasaran ini. Jadi setelah pulang dari perantauan mungkin banyak sekali pikiran atau apa gitu, jadi akhirnya tertekan pikirannya. Iya, Bapak depan aja, Pak. Masih jauh, Pak? Masih jauh lagi, Pak. Masih jauh. Iya. Oh. Pulang aja, Pak. Iya. Jauh kali tuh. Iya. Buru-buru. Iya. Pak punya putra berapa, Pak? Putranya 5, Pak. 5. Yang ini anak berapa yang ini? Yang ini nomor 3, Pak. Nomor 3. Oh. Nomor 3. Jadi pulang dari perantauan ini jadi kayak gini gitu. Iya, baik. Tenang dulu. Kita sebagai orang tua udah usaha kemana. Iya. Memang belum dikasih kesehatan. Iya. Terpaksa dia melarikan diri, inilah masuk sini. Ini guanya ini? Iya. Dia tinggal di sini? Nah, Dalam, terus kalau makan dikasih makan di sini, dianterin makan. Kalau kita antar makan, iya. Ya ceritanya diam aja. Tapi ditinggalin di sini makanannya. Ditinggal pulang lagi gitu. Iya. Lagi dia pulang masuk ke sini, ada tas ada apa itu dibawa semua. Oh. Dari rumah. Di sini udah berapa hari di sini? Di sini sekitar ada sebulan. Lebih, Pak. Lebih, ada 6 bulan pun lebih. Nah terus kalau mandi atau buang air tuh bagaimana? Ya kalau mandi, kalau buang air di situ aja, mungkin di dalam. Tapi kalau mandi memang sama sekali, Pak. Duh, nanti itulah. Ya nggak apa-apa lah, kita coba aja. Yuk, masuk aja. Takutnya nanti ngamuk gak nih? Di dalam sana? Dalam kali, Pak. Oke. Hati-hati, Pak. Ya. Wow. Oh, perempuan di sini berani ya, paling ini serem loh. Nih, perhatikan teman-teman. Padahal guanya ini serem sekali nih, makanya kayak gini keadaannya. Tapi nama juga gangguan jiwa, yang nggak berpikir yang aneh-aneh, udah nekat gitu ya. Tinggal di dalam sini. Karena di rumah mungkin sumpek atau bagaimana kan, di rumah jenuh mungkin, akhirnya dia tinggal di sini gitu. Dia melarikan diri dari rumah. Melarikan diri. Iya. Oh, gitu. Sudah mencoba diajak pulang nggak mau. Akhirnya udah ini ya. Udahlah yuk. Yuk kita tengokkan dalam. Assalamualaikum. Punten. Mana nih? Bani guanya seperti ini nih. Padahal guanya juga apa? Termasuk serem juga, ini kan panjang ini apanya guanya, dan juga apa inilah kesannya gimana gitu. Yuk. Yuk kita tengok. Ya. Assalamualaikum. Mana ini ke sini? Wah. Itu mungkin tuh. Ini. Itu bukan, Pak. Ini Pak. Namanya siapa namanya? Fatimah. Iya. Punten, assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Maaf, Mbak. Lagi ngapain, Mbak? Sebentar, Mbak. Lagi ngapain di sini? Kok sendirian, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mbak. Nak.
Tenang dulu. Kok makunya kok nekat di sini sendirian? Nah, Kita dulu. Kita tenangkan dulu jiwa kita dulu. Nggak usah panik. Bisa jadi ini memang apa namanya ini gangguan ini bukan karena apa-apa, tapi mungkin karena ada sebab-sebab tertentu. Kita dulu. Apa ya Mbak ya? iya. Kenalkan dulu Mbak, nama saya Tarto. Iya, saya dari Cilacap. Ini justru ini ingin bertemu dengan jenengan. Ini Bapak nak. Iya, ini Bapak Ini ya. Bapak nih. Iya. Ini Bapak. Iya, kita pulang aja ke rumah yuk. Ya nak, kita pulang aja nak. Daripada di sini sendirian nak, kita pulang aja ke rumah. Iya. Nanti di rumah kan ada. Iya di sini di rumah nanti bisa apa? Mandi seger di situ di rumah enak. Iya. Di sini kan sendirian, udah 6 bulanan. Iya. Bapak sayang nak. Jadi kita pulang aja tuh. Gini Pak, ini tidak bisa dipaksa, tapi tenang dulu. Bisa jadi memang ini karena korban ini Pak, apa? Pikiran itu korban cuci otak juga, ya. Makanya tenang, kita lentur dulu. Untuk membenahi itu butuh ketenangan. Mbak Fatimah, udah makan belum hari ini? Udah. Iya. Enggak, nanti kita disuruh pulang. Nanti dulu. Kita gini maksudnya, kepengen nolong jenengan. Iya. Iya. Sebentar ya deh ya. Maaf Pak. Sini Pak, sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Baik Pak. Terus gini, Bapak udah pernah ke paranormal, ke orang tua, orang pintar gitu. Terus katanya gimana Pak? Ya memang belum ada rezeki untuk menyelamatkan ini supaya dia kesehatan. Maksudnya kata itulah. Jadi udah kesana kemari. Iya. Kemari. Memang belum dikasih kesembuhan. Iya. Ya, tetap orang tua tetap kita usaha. Cuma ini kan masih keadaan otaknya seperti ini, jadi ya. Iya. Ini setelah saya baca ya Pak ya. Si Mbak Fatimah ini memang kena cuci otak. Maksudnya gini, kena pengaruh kayak hipnotis gitu, dicuci otak sama oknum ya orang tertentu di sana sehingga menjadi gejolak jiwa kayak gini. Iya. Ya paling-paling Bapak harus bersabar dulu ya, tenang dulu, insya Allah ada jalan keluar ketika tenang. Sementara ini kita coba untuk ini dulu ya, mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim, tenang ya Mbak. Jangan istighfar ya Mbak ya. Gini ya, istighfar gini. Nah gitu. Jadi jenengan itu minta ampun dan juga mengampuni. Artinya mengampuni semua orang-orang yang pernah membuat kesalahan dengan jenengan. Ya baik itu orang tuamu, baik itu teman-temanmu atau tetanggamu, kita maafkan, ikhlaskan gitu maksudnya. Ya Mbak ya. Yuk Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus nggak apa-apa, terus ikhlas aja, ikhlas. Terus nak, besarkan hatimu nak, tabahkan hatimu nak, tabahkan hatimu. Astagfirullah. Alhamdulillah. Biarin Bapak, biarkan lepas dulu, biarkan Bapak. Biarkan itu sedang melepas penatnya sehingga biar seperti ini, biar nggak apa-apa. Nanti setelah ini selalu enteng lah, karena dia membawa beban kemana-mana sehingga menjadi gejolak, tidak kuat otaknya untuk menampung semua ini. Kayak dari berbagai tekanan. Yang kedua itu memang
ada pengaruh dari orang tertentu di sana di Jakarta, pengaruh sana sini akhirnya menjadi gejolak batin. Ini mungkin juga tadi adalah cuci otaknya orang sehingga jadi bingung seperti ini. Tapi insya Allah nanti setelah ini bisa lepas lah, bisa ini ya Mbak ya. Udah sekarang ini ikhlasin saja semuanya, jangan dipikirkan apa yang pernah terjadi, hilangkan semua resah, luka batin, kita maafkan semuanya. Iya, 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 nggak apa-apa. Alhamdulillah udah nyambung nih, udah nyambung. Iya, Bapak Fatimah kita pulang ya. Iya pulang. Nak, Iya, tabahkan hatimu nak. Iya. Kita pulang aja ke rumah nak. Iya, nanti ya. Alhamdulillah sudah nyambung ya teman-teman. Sudah nyambung akhirnya. Mungkin nanti setelah ini bisa normal kembali. Ini dari berbagai sebab. Ini buat pelajaran kita juga. Intinya apa? Kita itu jangan mudah terpengaruh dengan omongan apapun ya, makanya dengan omongan orang. Kita harus teguh pendirian. Entah itu apa alasannya. Maksudnya kadang-kadang diiming-imingi dengan apa, dengan kebaikan-kebaikan belum tentu. Ternyata menjerumuskan sehingga menjadi kayak gini. Itu banyak sekarang korbannya di Indonesia juga. Banyak korban terkena cuci otak sehingga menjadi stres. Itu banyak sekali. Dan bahkan menjadi penyakit yang lain juga bisa, diantaranya ini. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai sadar, sudah mulai bangkit kesadarannya. Nanti kita pulang dan di rumah di ruqyah lagi, ya. Insya Allah Pak. Iya. Iya, yaudah kita pulang aja yuk. Yuk pulang Pak. Pulang ya. Nak, kita pulang nak. Yuk. Ini tasnya bapak bawa. Iya pulang. Yuk pulang. Iya. Yuk. Tenang aja yuk. Allahu Akbar. Ayo. Iya, alhamdulillah. Tuh kan di sini sendirian lagi. Yuk. Alhamdulillah nanti di rumah diruqyah lagi. Iya. Yuk, alhamdulillah. Mas, pelan-pelan. Mas, pelan nak. Ya. Jadi dulunya ini di rumah nunggu-nunggu ya Pak ya? Iya. Tapi alhamdulillah udah enggak lah, udah tenang ini. Iya. Cantik banget ini ya. Wah, mirip bule ini ya. Kalau begitu saya bawa pulang aja nih ya Pak ya. 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 Sendiri nih ya. Ya nanti sama kameramen tuh ya. Ya nanti biar saya aja yang nabatin ini ya. Ada. Ya. Nanti beliin bakso ini ya. Ya. Jauh mana ya Pak? Jauh Pak. Aduh, Mas udah sore lagi tuh. Enggak. Nanti biar saya aja yang gendong. Ya. Kalau masalah gendong-gendong sih ahlinya ini ya. Ya. Alhamdulillah akhirnya sempurna ya, tuntas dan dia bisa diajak pulang dan akhirnya bisa kembali normal seperti biasa sedia kala. Ternyata ini adalah orang yang terkena cuci otak, terpengaruh oleh orang, gampangnya seperti itu, dipengaruhi iming-iming ini itu, akhirnya menjadi gejolak jiwa atau stres. Ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita teguh pendirian, jangan mudah untuk diprovokasi atau tergiur dengan iming-iming apapun, dan kita akan selalu ayam tentrem, selalu dalam keadaan bersyukur, dan kita mudah-mudahan kalian akan selalu sehat, bahagia. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur dan bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
Terima kasih.